mana dengan beberapa nikmat tadi kita kembali mampu untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, berhadir di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita sejenak memberhentikan diri kita untuk bisa bermajelis ilmu, duduk bersama, saling belajar dalam perkara agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perkara yang hendaknya selalu kita syukuri, karena di dalam majelis ilmu perkara yang sangat banyak atau kemanfaatan yang sangat banyak yang akan kita dapatkan darinya. Maka kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan ketenangan dan melimpahkan banyak pahala dari apa yang telah kita perjuangkan untuk bisa berhadir di majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Salah satu dari tujuan kita menuntut ilmu yang terbesar darinya adalah untuk mendapatkan al-ilmu nafi', yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita pelajari untuk bisa memahami haddun min hududillahi subhanahu wa ta'ala alladhi anzalahu ila nabiyyih, yaitu untuk kita memahami, mengetahui batasan dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabinya. Inilah ilmu yang bermanfaat. Kita kawa, kita mampu untuk mengenal batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengenal batasan-batasan Allah, ada dua perkara minimal yang bisa kita ambil faidahnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya di dalam kitab beliau, ya salah satu kitab yang atau salah satu risalah yang sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu adalah Ar-Risalah At-Tabukiyah. Beliau di situ menyebutkan salah satu keutamaan atau faedah kita mengenal had min hududillah, mengenal batasan dari batasan Allah, ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah terhindarnya seorang ayyadkhula fi musammal lafzi ma laysa minhu, yaitu terhindarnya seorang untuk masuk ke dalam lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafaz Nabi kita yang Nabi pernah mengatakan ma laysa minhu, apa yang bukan dari Islam. Ya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim misalkan, atau dalam hadis Bukhari Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau man amila amalan atau man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, jadi kita bisa terhindar dari lafaz yang disebutkan oleh Nabi ma laysa minhu. Ya, jadi orang yang isi ilmu agama, ilmu syariat, memahami batasan dari batasan Allah, maka dia akan terhindar dari yang namanya ma laysa minhu, sesuatu yang bukan dari Islam. Maka dia bisa memilah dan memilih, ini loh syariat Islam, ini loh sesuatu yang diperintahkan, ini loh sesuatu yang dianjurkan, dan ini yang tidak dianjurkan, ini yang tidak diperintahkan. Dia akan tahu dan dia akan selamat dari sesuatu yang bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama dari kita mempelajari syariat Allah. Faedah yang kedua, kata mu'allif rahimahullah, adalah seorang itu ayyakhruja min musammahu ba'du afradid dakhilah tahtahu, yaitu seorang akan selamat dari perkara yang mutasyabih,
sesuatu yang samar baginya. Ya. Yang mana dia akan mampu untuk membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang baik dan yang buruk, dan antara yang zulm, mana yang itu adalah kezaliman dan mana itu adalah keadilan. Maka dia akan mampu dan tidak akan terbalik antara dua perkara yang saling berlawanan, dari sesuatu yang zalim masuk kepada yang adil misalkan, maka dia tidak akan pernah terjadi yang demikian. Jadi dia mampu membedakan dari dua perkara yang kontradiktif atau yang saling berlawanan. Ya, ini dua manfaat dan faedah dari seorang mempelajari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau had min hududillah. Dan lebih penting dari itu jamaah, tatkala kita belajar agama adalah kita mampu untuk selalu mempersiapkan dua bekal yang paling penting bagi diri kita untuk menghadapi yaumul qiyamah, hari akhirat. Apa itu? Dua perkara yang banyak dilalaikan oleh manusia, yang nantinya akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Apa itu? Siapa yang tahu? Yang bisa jawab dikasih hadiah sama panitia. Apa itu jemaah? Bukan. Ada yang lebih penting dari itu. Di atas dari semuanya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hujr ayat ke-93. Allah mengatakan, "Fawaраbbika la yas'alannahum ajma'in." Demi Allah, kata Allah, la nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Kata Allah, demi Tuhanmu, demi Rabbmu wahai Muhammad, la nas'alannahum ajma'in. Sungguh kami akan menanyakan mereka seluruhnya. Maksudnya di hari kiamat nanti. Amma kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Maka para ulama menyebutkan, ulama tafsir, salah satunya Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan amma kanu ya'malun ay amma kanu ya'budun amma ajabatu mursalin. Itu maksudnya adalah apa yang kalian perbuat, ya, akan ditanya tentang apa yang kalian perbuat, maksudnya adalah apa yang telah kalian sembah dan apa yang kalian jawab terhadap risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini yang akan ditanyakan nanti kelak di hari kiamat. Dan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Qasas. Allah mengatakan, wa yauma yunadihim wa yaqulu wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Pada hari di mana mereka diseru, mana sekutu-sekutu kalian yang kalian sangka bahwa itu adalah tandingan bagiku. Kemudian juga dalam ayat yang lain di surah yang sama, wa yauma yunadihim wa yaqul aina wa yaqul madza ajabtum mursalin. Pada hari di mana kemudian mereka ditanya, madza ajabtum mursalin, apa yang telah kalian jawab terhadap para utusan-utusan Allah. Ya. Dua perkara ini adalah sesuatu yang pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya. Yaitu apa? Keikhlasan kepada Allah dan
Mutabaah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kanu ya'budun, terhadap apa yang kalian sembah. Siapa yang kalian sembah? Kepada siapa kalian tujukan semua amalan kalian? Ya. Apa gunanya pada saat seorang muslim memperbanyak ibadah? Ya. Kuantitasnya dia luar biasa, tapi kualitas amalannya, keikhlasan dalamnya amburadul. Maka tidaklah bermanfaat baginya amalan yang banyak. Begitu pula sebaliknya, dia sudah ikhlas. Masya Allah, keikhlasannya melebihi manusia-manusia yang taat mungkin. Akan tetapi, amalan yang dia ikhlaskan itu tidak sejalur dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, tidak serupa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk apa? Tidak ada gunanya. Semuanya seperti debu-debu yang berterbangan, hilang begitu saja, habaan mansura, yang nggak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Oleh karenanya Allah banyak dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, begitu juga dalam surah Luqman. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang ikhlas dan juga mutabaah kepada Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin." Barang siapa yang mengikhlaskan, yuslim, menyerahkan tujuannya hanya untuk Allah. Maksudnya adalah ikhlas, wa huwa muhsin, dan dia ihsan dalam amalan tersebut. Kapan dikatakan amalan ihsan? Pada saat amalan tersebut mencocoki apa yang disyariatkan, yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itulah ihsan. Ya. Wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka mereka itulah yang benar-benar berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kokoh. Ya. Jadi orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah, yang berjalan pada jalannya yang lurus, mereka lah orang-orang yang selalu mengikhlaskan amalannya dan selalu memperbaiki amalannya untuk selalu sesuai dengan tuntunan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua perkara yang hendaknya selalu kita renungkan jamaah. Ya, kita perhatikan dalam semua aspek ibadah kita. Ya. Sudahkah kita ikhlas karena Allah, dan sudahkah kita mutabaah kepada Nabi SAW dalam amalan tersebut? Ya, terkhusus di zaman kita yang banyak dengan fitnah ini. Ya, terkadang keikhlasan kita buyar. Ya, terkadang kita karena kebodohan mengamalkan sesuatu yang ternyata bukan tuntunan Nabi, bukan ajaran Nabi. Ya, ini bisa terjadi. Ya, pada saat seorang muslim meremehkan dua perkara ini, maka hendaknya selalu kita perhatikan agar kita mendapatkan keberuntungan dunia dan juga akhirat. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita bersama kitab Lum'atul I'tiqad, yang mana kita kemarin masuk pada pembahasan tentang mengimani seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi sedikit dari kalam mu'allif rahimahullah, dan kemudian kita sebutkan ya, kesimpulan-kesimpulan dari kalam mu'allif tersebut. Qala al-Imam Abu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به نفسه وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا. Wajib untuk beriman kepada seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabihi an-naql. Dan yang sahih dari penukilan kabar tersebut dari beliau.
dari apa yang kita saksikan atau sesuatu yang terluput dari kita. Wa na'lamu annahu haqqun wa sidqun, dan kita mengetahui dengan ilmu bahwasanya apa yang Nabi kabarkan adalah kebenaran, adalah hak dan juga kebenaran. Sawa'un fi dzalika ma aqalnahu wa jahalnahu wa lam nattali' ala haqiqati ma'nah. Sama saja pada perkara-perkara yang kita ketahui, kita akali, atau yang kita tidak ketahui, kita jahil darinya, atau sesuatu yang tidak senalar dengan hakikat maknanya, atau sesuatu yang tidak bisa kita nalar makna dari hakikat tersebut. Ya, sesuatu yang mungkin di luar dari naral kita, di luar dari otak kita. Tapi itu adalah dikabarkan oleh Nabi. Maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Ya, membenarkan dari apa yang datang dari Nabi SAW. Walaupun secara akal kita tidak masuk akal. Secara akal kita. Kenapa? Karena akal kita tidak sampai kepada sesuatu yang itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kita terbatas. Ya, ada batasannya yang terkadang tidak mampu untuk menalar ya sesuatu yang dikabarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mislu hadis al-Isra wal Mi'raj, seperti hadis Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi Isra dan Mi'raj. Ya, satu malam dengan yaqadzah, ya, dengan sadar, bukan mimpi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mampu untuk mendatangi Baitul Maqdis, ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dia angkat lagi ke langit. Ya, secara akal kita nih ada masuk akal. Secara akal kita. Akan tetapi karena itu adalah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk kita benarkan. Ya, wajib untuk kita benarkan. Wa kana yaqadzatan la manama, dan itu terjadi, yaitu Isra wal Mi'raj adalah sadar. Ya, pada saat Nabi itu sadar, la manama, tidak sedang tidur. Ya, bukan mimpi. Fa inna Quraisyan ankarathu wa akbarathu, karena orang-orang Quraisy mereka mengingkarinya dan mensombongkan diri mereka terhadapnya. Walam tungkirul manamat, tapi kalau itu dikatakan adalah mimpi, maka mereka percaya. Tapi ya, Isra dan Mi'raj itu adalah hakikat adanya. Ya, Nabi itu dalam keadaan sadar, ya, bukan dalam keadaan tidur. Ini perkara yang pertama yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, ya, tentang kabar Nabi SAW, yaitu tentang Al-Isra dan Mi'raj. Kita sebutkan terlebih dahulu poin-poin dari Al-Isra wal Mi'raj yang bisa kita ambil. Yang pertama jamaah, bahwasanya Isra dan Mi'raj secara bahasa adalah al-mashi wal masiru fil lail, ya, yaitu berjalan dan meniti di malam hari. Berjalan dan meniti perjalanan di malam hari. Ini secara bahasa. Secara syar'i adalah sayru Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis ala dabatin bainal bagli wal himar tusammal buraq, yaitu perjalanan Jibril dengan membawa Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis
ya dengan mengendarai kendaraan yang disebut dengan burak, ya antara bugal dan himar. Dia itu seperti apa? Perkawinan antara sapi, antara apa? Kuda dan keledai, ya, yang memiliki sayap, ya, burak. Dan mi'raj secara bahasa adalah mas'ad, itu naik. Dan secara syar'i adalah salamul ladzi urija bihin nabi minal ardi ila sama, yaitu jembatan yang menghantarkan nabi untuk menaiki langit, dari bumi ke langit. Ya, jadi ini dilakukan oleh Nabi SAW dengan satu malam, ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan, ya, dinaikkan ke langit, ya, dinaikkan ke langit. Dan perkara ini ditunjukkan oleh Alkitab, Sunnah, dan juga ijma'. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ini adalah ayat yang menunjukkan kebenaran Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW dalam surah Al-Isra ayat ke-1 dan seterusnya. Kemudian dalam sunnah adalah dalam riwayat Al-Imam Al-Baghawi dan juga Al-Imam Al-Qurtubi, ya, tentang hadis ini, hadis yang mutawatir, ya, dan dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim bahwa hadis ini adalah hadis-hadis yang mutawatir, ya, tentang kisah Isra dan Mi'raj, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dan juga Al-Qurtubi rahimahumullahu jami'an. Dan seluruh kaum muslimin semuanya bersepakat terhadap benarnya Isra dan Mi'raj. Tidak ada yang menyelisihinya. Ya, tidak ada yang menyelisihi tentang kebenaran Isra dan Mi'raj, kecuali orang-orang kufar dan munafik. Kemudian permasalahan Isra dan Mi'raj, kapan terjadinya? Kapan terjadi Isra dan Mi'raj? Maka permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Adapun yang paling banyak dari pendapat para ulama atau aktsarul ulama, bahwasanya dia terjadi qoblal hijrah, ya, atau 1 tahun sebelum hijrah, ya, di bulan Rabiul Awal. Ini yang paling masyhur, ya, dari pendapat kalangan para ulama, ya, di bulan Rabiul Awal, ya, 1 tahun sebelum hijrah, berarti tahun ke-13 atau tahun ke-12, ya, tahun ke-12, ya, ba'dal bi'tsah, ya, atau 1 tahun sebelum hijrah. Kemudian mu'allif rahimahullah melanjutkan, wa min dzalika annal malakal maut lamma jaa ila Musa liyaqbida ruhahu latimahu fafaqada aynah faraja'a ila rabbih faradda alaihi aynah. Ya, salah satu kabar dari Nabi SAW yang harus dibenarkan adalah bahwa malaikat maut pernah datang kepada Musa untuk mencabut ruhnya Musa. Kemudian Nabi Musa menampar malaikat tersebut
dan lepaslah matanya. Maka dia pun kembali kepada Rabbnya dan Rabbnya pun mengembalikan matanya. Ya, ini kisah yang nyata. Ya, bahwasanya Nabi Musa pernah didatangi malaikat maut dan kemudian malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa dan lepas matanya. Ya, secara akal bahasa kita marmanya gitu kan. Nabi Musa kawa menampar malaikat maut. Jadi kisahnya bahwasanya malaikat maut ini menyerupai seorang manusia. Ya. Yang namanya manusia biasa pada saat dia terancam, refleks kan, dia akan membela diri. Maka Nabi Musa pun refleks, dia pun menampar orang tersebut. Dia nggak tahu kalau itu adalah malaikat maut. Dia pun kembali kepada Allah. Ya, kemudian ya, pada kesempatan yang kedua, ya dengan bentuk yang sama, baru sadarlah Nabi Musa bahwa ini adalah malaikat maut ingin mencabut nyawanya. Maka pada saat itu Nabi Musa alaihissalam pun pasrah. Ya sudah tahu. Ya seandainya pertama kali tahu, dia pun akan pasrah Nabi Musa. Tapi karena kada tahu, wajarlah refleks membela diri beliau. Ya. Nah. Kemudian Mu'allif rahimahullah meneruskan wa min dzalika, dan salah satu termasuk dari apa yang dikabarkan oleh Nabi, asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda dari hari kiamat. Asyrat ya jamak dari syartun, yaitu alamat, ya tanda-tanda. As-sa'ah itu bisa diartikan waktu, ya bisa juga diartikan al-an, waktu sekarang. Kenapa dikatakan as-sa'ah? Itu dinamakan as-sa'ah, hari kiamat dengan as-sa'ah, karena li sur'ati mauqi'ihi, karena cepatnya kejadiannya. Faj'atan, ya tiba-tiba. Makanya disebut dengan as-sa'ah. Ya terjadi tiba-tiba. Ya, asratus sa'ah. Dan asratus sa'ah ini jamaah, sebelum disebutkan ya contoh-contohnya oleh mu'allif, kita simpulkan terlebih dahulu bahwasanya asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu terbagi kepada dua. Ya, terbagi kepada dua. Yaitu yang pertama tanda yang besar. Ya, yang pertama adalah tanda yang besar. Dan yang kedua tanda yang kecil. Tanda yang besar belum terjadi. Karena tanda besar ini terjadinya ya akan berurutan. Pada saat terjadi tanda besar yang pertama, akan datang tanda besar yang kedua, terus berurutan. Ya. Dan tanda yang kedua adalah tanda yang kecil, yaitu disebut tanda sugra. Ya, alamatul kubra, alamatul sugra. Tanda yang kecil, dan dia terbagi kepada dua. Ya, tanda kecil itu terbagi kepada dua. Tanda kecil hari kiamat. Yang pertama adalah qad madha wa waqa'a, yaitu yang telah terjadi atau yang telah lalu, sesuatu yang sudah terjadi. Ya, jenis yang kedua adalah la yazalu yattabi', yaitu masih dan sedang berlangsung. Ya, masih dan sedang berlangsung. Ini tanda yang kecil. Ya. Tanda yang sudah berlalu apa? Dari tanda hari kiamat, seperti datangnya diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian wafatnya beliau, ini tanda. Ya, tentang tanda kiamat. Kemudian tanda yang sedang terjadi apa? Banyaknya wanita, banyaknya kematian.
ya perperangan. Ini tanda yang masih terjadi dan akan terus berlanjut, tanda-tanda yang lain dari tanda-tanda hari kiamat. Ya, dari tanda-tanda hari kiamat. Dan perlu untuk dipahami juga jamaah bahwasanya tanda-tanda hari kiamat tidak menunjukkan sesuatu itu baik, tidak pula menunjukkan pada sesuatu itu tercela. Kenapa? Karena tanda hari kiamat itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik seperti apa? Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang buruk seperti apa? Wafatnya Nabi SAW. Keburukan, musibah. Atau tanda-tanda yang lain. Ya, jadi tanda kiamat itu bukan menunjukkan baiknya sesuatu tersebut, tidak pula menunjukkan tercelanya sesuatu tersebut. Ya, ini faedah yang harus untuk dipahami. Kemudian jamaah, ya faedah juga dalam asyratus sa'ah, ya tanda-tanda hari kiamat, bahwasanya hari kiamat itu ditujukan kepada 3 perkara. Maksudnya dikatakan hari kiamat pada 3 perkara. Yang pertama adalah as-sa'atus sughra. Ya, hari kiamat yang kecil. Kiamat yang kecil atau bahasa kita kiamat kecil. Yaitu apa? Mautul insan, matinya seseorang. Adanya kematian itu mautul, ya, adalah as-sa'ah as-sughra. Ya, kiamat kecil. Kemudian yang kedua as-sa'atul wusta, kiamat pertengahan, yaitu adalah hancurnya sebuah daerah. Allah Subhanahu wa taala binasakan sebuah daerah, sebuah negara, itu adalah kiamat wusta. Ya. Dengan bencana itu disebut juga kiamat. Yang ketiga adalah kiamat kubra, dan ini adalah kiamat yang akan terjadi di hari akhir. Kiamat yang terjadi di hari akhir, binasanya seluruh manusia dan kemudian dibangkitkannya manusia seluruhnya setelah kematian. Kemudian mu'alif rahimahullah menyebutkan mislu khurujud dajjal wa nuzulu Isa, ya, wa nuzulu Isa bin Maryam fayaqtuluhu wa khuruju Ya'jud wa Ma'jud wa khuruju ad-dabah wa tulu'i syamsi min maghribiha wa ashbahu dzalika mimma sahabihin naql. Seperti misalkan keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, kemudian membunuh Dajjal, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, dan keluarnya Dabah, dan terbitnya matahari dari barat ke timur, wa ashbaha dzalik, dan yang lainnya dari tanda-tanda hari kiamat yang benar dari Nabi SAW. Kita adzan dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit dari pembahasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit jemaah tentang contoh-contoh dari asyratus sa'ah. Yang pertama yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Dajjal itu diambil dari kata dajjala, kemudian sighah mubalaghahnya dajjal, artinya adalah pendusta, ya, sang pendusta, pendusta yang ulung. Singkat ceritanya, dajjal ini adalah seseorang laki-laki dari kalangan Bani Adam. Ini pendapat yang paling rojeh, karena ada sebagian
ulama yang berpendapat bahwasanya Dajjal ini adalah makhluk yang lahir dari persilangan manusia dan jin. Ya, ada juga yang mengatakan dia adalah syaitan. Tapi yang paling benar adalah dia adalah keturunan Bani Adam. Ya, keturunan Bani Adam. Annahu yakhruju min tariqi baina Syam wal Iraq. Dia akan keluar di antara negeri Syam dan negeri Irak. Ya, pertengahan Syam dan Irak. Ya, dari masyrik. Fayada'un nasa ila ibadatihi. Dia nantinya akan menyeru manusia untuk menyembahnya. Ya, pertama-tamanya ya, hanya sebatas apa? Mengaku orang soleh, orang pintar, kemudian sampai mengaku nabi, dan setelah itu mengakulah sebagai Tuhan. Fa aktsaru man yattabi'uhu al-yahud wan nasara wal a'rab. Dan yang paling banyak mengikuti Dajjal ini adalah orang Yahudi, perempuan, dan orang Arab Badui. Ya, hati-hati ini. Para wanita banyak-banyak berlindung dari Dajjal. Ya, orang Yahudi dan orang Arab Badui. Ya, orang-orang bodoh. Orang-orang terbelakang. Ya, kada tahu di ilmu. Ya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana cara kita berlindung darinya. Wa yattabi'uhu sab'una alfan min Yahudi Asfahan. Dan akan mengikuti Dajjal ini 70.000 dari Yahudi Asfahan. Fayasiru fil ardi kulluha kal ghaithi istadbarathu ar-rih. Maka dia akan mengelilingi dunia. Ya. Seluruhnya ya, seperti debu yang ditiup oleh angin. Cepat sekali berpindahnya. Maka ini juga salah satu kenapa kemudian dia dikatakan Masih. Al-Masih. Karena kata para ulama, karena dia mashul ardi. Dia bisa menyentuh bumi seluruhnya. Makanya dia disebut Masihud Dajjal. Ada juga yang mengatakan kenapa dikatakan Masih? Karena dia mashul ain. Ya, salah satu matanya yang kanan itu terhapus. Buta satu matanya, mata kanannya. Dan ini pendapat yang paling benar. Al-Masih karena dia mashul ain. Ya, terhapusnya mata. Dia akan mengelilingi dunia seluruhnya illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Fayamna'u minhuma, maka dia pun terhalang untuk masuk kepada dua kota ini. Wa maddatuhu arba'una yauma, dan dia akan berada di muka bumi selama 40 hari. 40 hari aja. Tapi Bang, yaumun kasanah. Satu harinya seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahr, dan hari keduanya seperti 1 bulan. Wa yaumun kajum'ah, dan hari ketiganya seperti 1 pekan. Wa baqiya ayyam ka'adah, dan hari keempatnya dan seterusnya seperti hari biasa. Ya. Berarti kalau dihitung-hitung berapa tahun? Setahun lebih sekian. Hitung ha. Wa huwa a'warul ain maktubu baina ainai. Dan dia adalah seorang yang matanya buta. Ya, satu matanya buta, tertulis di antara kedua matanya kaf, fa, dan ra. Yaqra'uhu al-mu'min faqat. Yang mampu untuk membacanya hanyalah orang-orang yang beriman saja. Walahu fitnatun azimatun, dan dia punya fitnah yang besar. Minha, salah satunya adalah annahu ya'murus sama fatumtiru.
wal arda fatumbitu. Dia memerintahkan langit untuk hujan, maka hujanlah langit. Dan dia memerintahkan bumi untuk tumbuh, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dari bumi. Ma'ahu jannatun wan nar, dan bersamanya surga dan neraka. Ya. Dia punya surga dan punya neraka. Fajannatuhu narun wa naruhu jannah. Maka surga hakikatnya yang dia miliki adalah neraka, dan neraka yang dia miliki hakikatnya adalah surga. Jadi kalau kita dinampakkan surga oleh Dajjal, ya qadarullah yang dinampakkan, ya, tapi kita berlindung untuk tidak dinampakkan. Karena fitnahnya besar. Ya, fitnahnya besar. Oh, aku kuat aja ya. Masa kali dinampakkan, ya, seluruh dunia diberikan. Kayak apa kita? Wayah ini aja diberikan duit segepok aja kita sudah hijau mata. Kayak apa Dajjal datang. Ya. Nauzubillah. Hadzara minhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Wa qala man sami'a bihi fala yan'a anhu wa man adrakahu falyaqra alaihi fawatih surat al-kahfi atau bi fawatih surat al-kahfi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengarnya, maka hendaknya dia menjauh. Kalau mendengar, jangan didatangi. Ya. Oh, Dajjal datang nih, datangkah kita? Enggak. Kalau kita mendengar ada Dajjal, kita langsung kabur. Jangan didatangi. Kalau kamu mendapatinya, tiba-tiba kita mendapatinya, bukan karena kehendak kita. Maka kata Nabi SAW, bacalah 10 awal dari surah Al-Kahfi. Maka dihafali 10 awal surah Al-Kahfi. Mun kada kau menghafal berataan 10 awalnya aja barang. 10 awal kada kau aja terlalu. Ya. Adapun kata Syekh Al-Albani rahimahullah, adapun 10 akhir itu hadis yang lemah. Kata Syekh Al-Albani, membaca 10 terakhir surah Al-Kahfi hadis yang lemah. Yang sahih adalah 10 awal, dan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ya, kita ambil beberapa masail dari masalah ini. Bahwa apakah Dajjal itu dari anak Adam? Kita katakan tadi bahwasanya Dajjal adalah dari anak Adam. Walaupun ada pendapat dia dari syaitan atau dia dari persalinan apa? Antara jin dan juga manusia. Tapi keduanya tidak ada dalil yang benar dia adalah dari anak Adam. Masalah yang kedua, apakah dia telah ada sekarang ataukah belum? Ya, pertanyaannya apakah dia sudah ada atau belum? Yang benar apa? Sudah adakah kadidakah Dajjal? Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Dajjal itu belum ada. Ini pendapat dikuatkan oleh Al-Imam atau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan juga Syekh Al-Syekh ya rahimahullah, bahwasanya Dajjal itu enggak ada. Mereka berdalil dengan hadis Nabi, ala ra'si mi'ata sanah la yabqa ala wajhil ardi man huwa 'alaiha ahadun. Ya, di setiap satu abad tidak ada ya manusia yang berada di muka bumi satupun. Ya. Mereka berdalil dengan ini. Tapi yang benar adalah pendapat yang mengatakan Dajjal itu sudah ada dengan dalil hadis Al-Jassasah, ya, hadis Jassasah yang mana sebagian para sahabat pernah melihat Dajjal. Dan ini yang insyaallah yang rajih. Dajjal apakah disebutkan dalam Al-Quran? Secara
ainiyah tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Hanya disebutkan dalam hadis saja. Tapi secara umum, secara global itu disebutkan. Ya, seperti misalkan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari di mana akan didatangkan tanda-tanda kebesaran Rabbmu. Ya, Dajjal adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Dajjal dikatakan Al-Masih? Tadi kita sudah sebutkan karena mashu ain, ini yang paling benar, karena matanya satu dihapuskan. Ya, adapun Nabi Isa alaihissalam kenapa disebut dengan Masih, ya, Al-Masih? Karena Nabi Isa alaihissalam ada yang mengatakan karena beliau punya kemampuan menyembuhkan, ya, dengan mashu, dengan masah, menyembuhkan seseorang hanya dengan dipegang saja tempat yang sakit kemudian sembuh. Makanya disebut dengan Al-Masih. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Al-Masih adalah Al-Mamduh, yang terpuji. Ya, yang terpuji. Kemudian para ulama menyebutkan faedah, idza utlika al-Masih fahuwa ibnu Maryam wa idza urida bil Masih ad-Dajjal fayuqayyad wa yuqal al-Masih ad-Dajjal. Kalau kata Al-Masih itu diitlakkan secara itlak, dimutlakkan saja, tanpa ada imbel-imbelnya di belakang, maka yang diinginkan dengan Al-Masih di dalam kitab-kitab para ulama, ya, di dalam Al-Quran, maka yang diinginkan dalam hadis misalkan, maka itu diinginkan dengannya adalah Ibnu Maryam. Tapi kalau kita menginginkan Al-Masih, ya, yang diinginkan Dajjal, maka pasti akan disebutkan Al-Masih Dajjal. Pasti ada muqayyadnya, ada ikatannya, embel-embelnya di belakangnya. Jadi kalau diitlakan, itu yang diinginkan adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Kemudian yang terakhir jamaah, perkara atau sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal, yang pertama adalah al-hurubu minhu. Kita lari darinya. Lari dari Dajjal. Yang kedua, menghafal 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi. Sebagaimana hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Darda. Yang ketiga adalah al-isti'adzah minhu. Kita selalu berlindung dari Dajjal, ya, di setiap akhir dari salat kita. Di tasahud akhir kita mengatakan wa'udzubika min fitnati masihid dajjal, min syarri fitnati masihid dajjal. Ini harus selalu kita baca untuk berlindung darinya. Yang keempat yaitu adalah makatha au sakana fil Madinah awil Mekah. Ya, kita tinggal di Madinah atau Mekah. Ya, tinggal di situ. Insya Allah selamat. Karena dua tempat ini tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Ya. Jadi berangan-anganlah untuk tinggal di sana. Ya, berangan-angan tinggal di sana. Yang kelima adalah at-ta'aruf an sifatihi li ajali hadar minhu. Yaitu mengenal sifat-sifatnya untuk supaya kita bisa berhati-hati darinya. Ya, kita pelajari sifat-sifatnya agar kita tahu, oh ini Dajjal. Ini adalah Dajjal yang diinginkan oleh Nabi SAW. Jadi kita bisa apa? Mewanti-wanti, berhati-hati darinya. Kemudian yang keenam adalah mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini 6 perkara yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang dengan contoh yang lain dari asyratus saah pada kesempatan yang akan datang, seperti nuzul Isa,
Ya, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan ikhwan? Enggak ada? Enggak bawa HP. Ya. Cina ada pertanyaan. Assalamualaikum. Izin bertakun Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah termasuk larangan bertanya ketika bertanya di luar batas kemampuan akal manusia? Maksudnya di luar akal manusia ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ditanyakan. Mungkin itu ya yang diinginkan ya. Seperti misalkan bertanya tentang kaifiyah, bagaimana Allah, ya rupa Allah secara total. Ya, bagaimana Allah duduk, misalkan kursi Allah itu kayak apa. Nah, itu kalau itu yang diinginkan, maka kita tidak boleh bertanya pada sesuatu yang dalil tidak berbicara tentangnya. Apalagi berkaitan tentang perkara akidah. Jadi perkara syariat itu terbagi kepada dua. Ada perkara yang dia itu adalah aslun au usul, perkara usul dan perkara furu. Perkara usul tidak boleh ditanyakan kecuali di sana ada dalil. Ya, perkara usul itu adalah seperti akidah, ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun furu itu adalah seperti ibadah-ibadah muamalah. Ya, maka ini boleh dipertanyakan. Dan di situ ada khilafiyah di dalamnya. Ada majal lil istihad. Ada ruang untuk beristihad. Tapi kalau masalah usul ini tidak boleh kecuali ada dalil yang berbicara. Dan sebatas dalil itu pula kita menukilkan. Tidak boleh melebihi dari itu. Ya bisa dipahami ya. Wallahu a'lam. Apa lagi nih? Itu aja kah? Ini. Kemudian yang kedua, bagaimana menanamkan akidah yang benar ketika banyaknya syubhat yang ingin melencengkan kita. Ketika orang membenturkan pemahaman kita, contoh dalil ketika budak yang dibebaskan atau dimerdekakan, ketika menjawab di mana Allah, ia menjawab di atas langit. Lalu ia pun menebar syubhat di mana Allah sebelum langit terbentuk. Sedangkan takdir manusia telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kiat agar akidah kita tetap kuat meskipun banyaknya syubhat yang ada. Jazakumullah khairan. Jadi bagaimana kita menanamkan akidah yang benar ketika banyaknya syubhat? Ya salah satunya syubhat yang kayak tadi itu. Ya. Syubhat yang kayak tadi, ya Allah Allah itu di langit. Jadi kalau misalkan langit belum diciptakan, di mana? Allah di atas langit. Jadi kalau langit belum diciptakan, di mana Allah? Nah, itu akal berbicara. Jadi gini ya, sistem di dalam, sekali lagi, dalam perkara akidah, perkara usul, kita tidak boleh berbicara dengan akal yang terbatas. Akal kita terbatas, akal kita itu punya batasan. Ya, akal kita itu kurang. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dengan lemah. Ya, banyak kekurangannya. Ya. Jadi perkara yang berkaitan dengan akidah, dengan perkara Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita berbicara dengan nafsu kita. Ya, tidak boleh berbicara dengan hawa nafsu. Karena seorang yang berbicara dengan hawa nafsu, ujung-ujungnya dia pasti akan sesat. Ujung-ujungnya dia pasti akan sesat. Karena dia berbicara dengan nafsu. Ya. Makanya para ulama mewanti-wanti, jangan berbicara dengan sesuatu perkara, ya apalagi perkara akidah, ya
Ilmu agama saja tidak boleh kita dengan nafsu, dengan perasaan tidak boleh. Karena agama kita itu dibangun dengan ilmu. Ya, dibangun dengan ilmu dan dalil. Sesuatu yang sudah apa? Sudah tetap. Istilahnya itu apa? Kita hanya copy paste saja. Ya, tauqifiyah. Istilahnya tauqifiyah dalam bahasa Arabnya. Ya, yaitu perkara yang kita copy paste saja. Ada dalil kita ucapkan, tidak ada dalil kita tidak berbicara. Ya, itu perkara akidah. Apalagi perkara Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Agung. Ya, kalau kita berbicara dengan akal kita, kita hanya meraba-raba dengan apa yang kita ketahui, yang kita lihat. Karena sesuatu manusia itu bisa mengira-ngira sesuatu yang pernah dia lihat, pernah dia ketahui, dia dengar, ya, atau dikabarkan kepadanya. Baru dia bisa meraba-raba. Tapi sesuatu yang di luar itu tidak bisa dia raba-raba. Ya. Kita tahu gajah itu punya belalai karena kita pernah mendengar oleh guru gajah itu punya belalai. Walaupun kita belum pernah melihat. Setelah kita dilihatkan gambar, foto, oh kayak gini gajah, baru kita bisa membayangkan, memisalkan, oh berarti gajah ini kayak ini. Ya kayak tikus, telinganya sama tapi punya belalai dan besar badannya, misalnya seperti itu. Ya, kita bisa membayang-bayangkan, memisal-misalkan. Ya, sebelum itu tidak bisa kita. Ya, sebelum itu kita tidak bisa. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya mengkabarkan sebagian dari sifat Allah dalam Al-Qur'an. Maka itu sajalah yang kita katakan dan sebatas itu pula yang kita nukilkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selamat. Maka cara menanamkan akidah yang benar adalah dengan kita kembali kepada pemahaman salaf. Ya, pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan apa yang dipahami oleh salafun salih. Itu sudah selesai. Ya. Bagaimana Al-Quran berbicara dan bagaimana para salaf terdahulu, para ulama, sahabat, tabi'in berbicara, itu yang kita nukilkan, kita bicarakan. Ya, selain itu maka kita tidak berbicara tentang perkara akidah. Ya, perkara akidah. Perkara manhaj begitu juga ya. Jadi perkara-perkara usul tidak boleh dengan akal. Perkaranya tauqifiyah. Ada dalil berbicara. Ada dalil kerjakan. Yakini. Enggak ada dalil kita diam. Ya, tidak berkomentar. Apalagi berbicara. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini insyaallah ikhwan. Semoga apa yang kita kaji pada malam kali ini ya bisa memberikan atau menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi hendaknya kita selalu belajar dalam perkara had min hududillah agar kita mendapatkan ya ilmu yang bermanfaat tadi. Ya, dan terhindar dari dua perkara ya yang dikhawatirkan terjadi pada kita, yaitu jatuh pada ma laisa minhu dan pada perkara yang syubhat. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.